warahmatullahi wabarakatuh. Al-asatizah, para jamaah yang kami hormati, kita masih berbicara tentang dosa besar orang yang meninggalkan puasa atau orang yang berbuka tanpa uzur. Kita akan lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu wa nafa'anallahu bi ulumi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Anna man taraka sauma ramadana bila maradin wala uzrin annahu syarrun minaz zani. Barang siapa yang meninggalkan puasa bulan Ramadan tanpa uzur, maka dia lebih buruk minaz zani, daripada seorang pezina. Orang yang berbuka puasa atau meninggalkan puasa tanpa uzur, syarrun minaz zani, lebih buruk dari pezina. Wa mudmini al-khamri, lebih buruk lagi dari peminum khamar, drug, ekstasi, narkoba dan lain sebagainya. Lebih buruk dari itu. Annahu syarrun minal makas, orang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur lebih buruk dari al-makas ay as-sariq, lebih buruk dari seorang pencuri. Jamaah yang kami hormati, nah, sekarang kita masuk bagaimana orang yang berbuka dengan jima di siang hari. Ini ada kafaratnya. Al-iftaru fihi bijima'in aw ghairihi bi ghairi uzrin min nahwi maradin aw safarin. Orang yang berbuka puasa, maaf, dengan jima, ya, dengan jima di siang hari tanpa uzur, itu dosa besar, dan kewajiban bagi dia itu dua. Yang pertama qada, membayar puasa yang ia batalkan. Yang kedua, ini besar nih, kafarah, ada kafarahnya. Ada kafarahnya. Apa kafarahnya? Nanti kita bacakan dalilnya, keterangannya. Al-fitru fi nahari Ramadan duna uzrin kabirah minal kabair. Buka puasa tanpa uzur di bulan Ramadan itu dosa besar. Wa ala man fa'ala dzalika at-taubah wan nadam wa adamu fi'li dzalika marrasaniyah. Bagi orang yang pernah berbuat seperti itu, maka dia mesti bertaubat dengan taubatan nasuha. Ada an-nadam, ada penyesalan, menyesali terhadap perbuatan dosanya itu. Kemudian ada azam, ada tekad bulat untuk meninggalkan perbuatan itu, perbuatan dosa itu, dan dia gantinya dengan perbuatan yang baik. Wa alaihi qada hadzal yaum, maka baginya itu, kalau dia pernah dulu berbuka puasa enggak ada uzur, maka sekarang dia sudah sadar, taubat, pertama dia mesti qada, dia bayar puasanya itu selama hari-hari yang ia tinggalkan. Qada namanya, wajib, ya. Di samping dia bertaubat, ada penyesalan, ada an-nadam, ada azam, keinginan kuat untuk tidak mengulang lagi, maka dia mesti qada. Nah, kalau dia qadanya itu katakanlah sudah lewat Ramadan beberapa bulan, ya, beberapa tahun, maka ditambah dengan dia bayar fidyah.
dia memberi makan orang miskin. Nah, begitulah yang diatur oleh agama karena sudah lewat batasannya, lewat penaltinya. Wa in kanal fitru bijima, di sini nih jamaah yang kami hormati, wa in kanal fitru bijima'in, kalau seandainya buka puasanya maaf dengan jima, ya, di siang hari bukan malam hari, fa'ala zauj ziyadah 'alal qada wal kafarah, maka mesti wajib pertama qada membayar hari yang ia batalkan, qada. Yang kedua, ini berat nih, berat suami istri kalau dia buka puasa karena jima tanpa uzur. Pertama, kafaratnya bisyami syahraini mutatabi'aini. Nah, berat ini. Wajib dia puasa syahraini, 2 bulan. 2 bulan berarti berapa hari? 60 hari. Syarat yang kedua, mutatabi'aini, harus berturut-turut. Misalnya dia udah puasa 10 hari nih, ya, hari berikutnya dia nggak puasa, maka dia nggak termasuk mutatabi'aini, dia ulang lagi, balik lagi dari hitungan yang pertama. Atau misalnya udah sebulan nih, tapi enggak mutatabi'aini, itu dipandang mesti dia ulang lagi dari pertama. Makanya berat hukuman. Nah, ini mesti kita sampaikan ya, mungkin ada anak kita yang baru nikah, karena ada juga bulan puasa ini ada yang melakukan pernikahan di bulan puasa, ada banyak. Oh iya. Nah, itu terutama pengantin muda, meskipun terkadang pengantin udah lama juga harus hati-hati karena berat hukumannya kalau dia berbuka puasa karena jima yang tanpa uzur. Puasa syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut plus tambah tadi qada hari yang dia batalkan itu. Berat hukumannya. Makanya suami istri hati-hati ya, di siang hari ini. Pak Ustadz, malam boleh? Nah, inilah rahmatnya Allah. Dulu awalnya malam nggak boleh, siang nggak boleh. Wah, ini terutama pengantin baru, kasihan itu. Rupanya Allah begitu luas rahmatnya, masya Allah. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum, dibolehkan, turun ayat Al-Quran, dihalalkan untuk berjima, hubungan suami istri pada malam hari. Boleh ya, sebagai rahmat Allah. Tapi kalau sudah siang, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, haram, dosa besar hukumnya ya, begitu. Maka ini jatuh jalan kalau pengantin muda. Memang benar ya, ada juga yang melakukan akad nikah, pernikahan di bulan Ramadan. Bagi mereka dibolehkan, uhilla lakum lailatas siyam arrafasu ila nisaikum. Inilah yang menjadi dalil dihalalkan boleh hubungan suami istri di malam hari. Pertama, itqu raqabatin mu'minah. Jadi ada ikhtiar namanya, ada pilihan. Jadi ada 3 pilihan bagi orang yang jima di siang hari enggak ada uzur. Itqu raqabatin mu'minatin, membebaskan
seorang budak wanita yang beriman. Nah, sekarang nggak ada budak. Pilihan yang berikutnya, saum syahraini mutatabi'ain, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jadi ada pilihan. Yang pertama, membebaskan budak wanita yang beriman. Kalau dia tidak bisa, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, ada pilihan yang ketiga. Kalau 2 bulan juga berturut-turut tidak bisa, fa illam tastati, memberi sittina miskinan, memberi makan sittin, 60 orang fakir miskin sebagai kafarat daripada jima itu. Jadi satu, membebaskan budak perempuan yang beriman, atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Ini kafarat namanya bagi yang jima di siang hari tanpa uzur. Amma idza kana bil akli wasyurbi falaisa fi illa qada. Nah, kalau dia buka puasanya tanpa uzur karena makan, minum, ya, yang bukan dengan jima, illa qada al ayyam, hanya qada saja, dengan taubat tentu saja, ada penyesalan, ada azam, ma'a it'ami miskin an kulli yaum, plus dengan memberi makan orang fakir miskin selama hari yang ia tinggalkan itu. Jadi orang buka puasa nih, nggak ada uzur, dia makan, dia minum, maka dia mesti bertaubat. Ada penyesalan dan ada azam, keinginan kuat untuk tidak melakukan lagi. Kemudian dia qada, dia bayar hari yang ia tinggalkan, plus dia bayar fidyah atau memberi makan orang miskin. Berapa yang diberikan makan itu? Ya, nisfu sa', yaitu setengah sa'. Satu sa' itu 2,5 kilogram, ya, atau 3,5 liter beras. Jadi setengahnya dari itu. Jadi di samping qada dia membayar nisfu sa', setengah sa'. Nah, begitulah yang diajarkan oleh agama. Maka disinilah begitu pentingnya kita pelajari hukum, ya, sehingga kita tahu agar tidak masuk ke dalam dosa besar. Jamaah yang kami hormati, ada pertanyaan, bagaimana kalau jima, apakah suami saja atau istri saja yang puasa, yang kena kafarat ini? Kalau istrinya dipaksa, istrinya memang tidak tahu hukum, suaminya aja, suaminya. Tapi kalau memang ya memang udah dua-duaan, memang mau begitu, ya, dan juga tahu hukum, maka kedua-duanya ada kafarat. Suami melakukan kafarat, istrinya juga melakukan kafarat. Makanya suami istri, terutama yang pengantin muda, kalau siang hati-hati tidur bareng itu. Tulis aja perboden lampu merah begitu. Hati-hati itu, ya. Nah, begitu. Jamaah yang kami hormati, ya. Nah, ini ada sebuah riwayat hadis terjadi pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pun menjadi dasar. Ini pun menjadi dasar orang yang berjima dengan kafarat sebagai hukuman. Riwayat menyatakan bahwa dijelaskan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun indan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ketika kami sedang duduk bersama Rasul, kata sahabat, ija'ahu rajulun, tiba-tiba ada orang yang datang. Ini menjadi dasar juga hadis ya tentang kafarat tadi. Ada dasar hadisnya. Faqala, lalu orang itu berkata, ya Rasulullah halaktu. Kata orang itu, kata orang laki itu, ya Rasul halaktu, kata dia, aku celaka, aku telah berjima dengan istriku. Dia melapor kepada Nabi, dilihat oleh para sahabat. Halaktu, kata sahabat itu. Malak, mengapa kamu? Waqatu ala imraati wa ana saim. Kata orang itu, aku telah berjima dengan istriku sedangkan aku puasa. Terjadi pada zaman Rasul. Faqala Nabi, lalu Nabi bertanya, hal tajidu rakbatan tak tikuha, apakah engkau mendapati seorang budak perempuan engkau bebaskan? Qala la, dia nggak mampu untuk membebaskan budak, karena zaman itu memang ada budak dan budak itu dijual dan dibeli mahal. Dia nggak mampu untuk membebaskan budak. Kata dia, aku nggak bisa ya Rasul. Lalu Rasul kasih pilihan, hal tastati'u antasuma syahraini mutatabi'ain, apakah engkau mampu untuk puasa 2 bulan berturut-turut? Kata dia, lah, aku juga nggak mampu. Nah, ini orang aneh nih, ya, melakukan tapi dia memang nggak mampu. Ya bagaimana kalau memang dia nggak mampu? Dia nggak mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kata dia, aku nggak mampu ya Rasul. Lalu Nabi bertanya lagi, fahal tajidu it'ama sittina miskinan, apakah engkau mampu untuk memberi makan 60 orang miskin? Nah, lagi-lagi dia bilang, lah, aku nggak mampu. Ini terjadi pada zaman Rasul, ya. Dia melakukan jima tapi dia jujur, lapor kepada Nabi, tanya kepada Nabi. Ini kan satu hal yang baik gitu, ya, terus terang. Dia mengakui kesalahan. Ini juga menjadi dasar tentang kafarat tadi. Dia disuruh untuk membebaskan budak, nggak mampu. Diperintahkan untuk puasa 2 bulan berturut nggak mampu. Diperintahkan untuk memberi makan 60 orang miskin pun tidak mampu. Apa yang terjadi? Famakasan Nabi sallallahu alaihi wasallam fabaina nahnu ala dzalika atan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fihi tamr. Maka Nabi terdiam beberapa saat, kemudian Nabi datang kembali dan tiba-tiba Nabi membawa arak fihi tamr. Al-arak itu al-miktal, yaitu ukuran, ya, ukuran miktal, ya, ukuran timbangan atau keranjang, isinya kurma. Nabi bawa itu keranjang berisi kurma. Faqala aina sa'il, kata Nabi, mana orang yang bertanya tadi? Faqala ana, kata dia, aku ya Rasul yang bertanya tadi. Lalu kata Nabi, khudhu fatasaddaq bihi, ambil ini, kata Nabi, sekeranjang kurma, fatasaddaq bihi, engkau sedekahkan ini. Nah, lalu orang ini bilang, ini memang terjadi luar biasa nih. Kata dia, ya Rasul, a'la afqar minni ya Rasulullah. Enggak ada orang yang paling fakir di penjuru kota ini kecuali aku, kata dia gitu. Rupanya dia orang paling miskin. Jadi kalaupun sedekah enggak ada yang lebih miskin dari dia. Nabi mendengar ini tersenyum. Ya udah pulang, dia pulang bawa apa?
bawa sekeranjang korma itu. Ini terjadi pada zaman Rasul, ya. Luar biasa. Begitulah rahmatnya Nabi, rahmatnya agama, ya. Tapi ini sekali lagi bukan menjadi catatan, karena ini memang benar-benar orang yang tidak mampu. Sudah tidak mampu melakukan itu, ya. Begitulah. Jamaah yang kami hormati, jadi atas dasar hadis ini 3. Siapa orang yang berbuka puasa tanpa uzur karena jima, maka yang pertama itqu raqabah mukminah. Dia mesti wajib membebaskan budak perempuan beriman. Kalau tidak mampu, saumu syahraini mutatabi'aini, puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, yang ketiga kalau tidak mampu juga it'amu sittina miskinan, memberi makan 60 orang fakir miskin. Jamaah yang kami hormati, inilah lanjutan dari pelajaran kita, yaitu tentang dosa besar, ya, berbuka puasa tanpa uzur, hukumannya sangat berat, ya. Maka selesailah sudah pembahasan kita tentang dosa bagi orang yang berbuka puasa tanpa uzur. Ini pertanyaan bagus untuk semua. Punya anak buah tidak puasa, awalnya puasa, tapi lama-lama tidak puasa, dan sudah menjadi kebiasaan mendapatkan diberi kopi, ya, dan rokok. Tapi dia berpuasa ketika bulan Ramadan. Begitu diketahui, begitu Ramadan berikutnya, awalnya puasa masih, tapi begitu lama-lama enggak puasa, akhirnya dia stop pemberian rokok itu, pemberian kopi itu. Nah, pertama tentu saja orang itu dosa besar, ya, karena berbuka tanpa uzur. Kalau orang berbuka puasa tanpa uzur, itu dosa besar. Apakah dia makan, apakah dia minum, ya termasuk tadi jima, termasuk merokok. Merokok itu pun haram hukumnya, nggak boleh. Itu membatalkan puasa. Nah, orang yang tahu hukumnya, dia lakukan itu dengan sengaja, dosa besar. Maka kalau kita memimpin anak buah seperti itu, ada kewajiban kita untuk memberitahu, untuk mengajarkan, memberitahu tentang ajaran agama, begitu. Nah, agar kita pun sebagai pemimpin di situ tidak nanti dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah, karena kita sudah peduli dengan anak buah kita. Kalau kita sudah peringatkan seperti itu, dia lakukan, itu adalah tanggung jawab orang itu, ya, yang melanggar hukum Allah, begitu. Nah, maka di sini pentingnya pengetahuan, pelajaran bahwa berbuka puasa tanpa uzur itu hukumannya termasuk dosa besar. Ya, termasuk dosa besar. Maka dalam hal ini, ya, orang itu mesti punya kewajiban, nanti dia qada, ya, dia qada, kemudian dia pun nanti bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat, dan juga membayar fidyah nisfu sa' sesuai dengan hari-hari yang ia tinggalkan, begitu. Nah, ini mesti juga diperhatikan mungkin kepada anak buah yang melanggar seperti ini. Sebagai seorang pemimpin mesti memberitahu, kecuali kalau ada uzur. Uzur itu bermacam-macam. Famau kana minkum maridon
aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Faman kana minkum maridan. Yang pertama, kalau sakit itu ada uzur. Sakit yang membuat orang itu tidak bisa puasa. Kalau hanya sakit ringan masih ada kewajiban puasa. Cuman bisul doang minta kasih rukhsah itu mah kebangetan. Ini sakitnya yang memang sakit berat. Itu dapat rukhsah. Boleh enggak puasa. Orang yang sakit itu dibagi dua. Yang pertama al-maridu yurja bur'uhu, orang yang sakit yang ada harapan sembuh. Nah, kalau orang seperti ini dia qada namanya. Nanti Ramadan selesai, ada waktu dia sehat, dia qada namanya, dia bayar puasa selama hari-hari yang ia tinggalkan. Nah, yang kedua, al-maridu la yurja bur'uhu, ada orang sakit yang memang enggak ada harapan sembuh. Ada itu kan orang yang sakit menahun, yang memang enggak ada harapan untuk sembuh. Bagi orang itu bukan qada. Bagaimana dia mau qada? Karena selama bertahun-tahun memang dia tidak ada harapan sembuh. Maka orang itu bayar fidyah namanya, memberi makan orang miskin selama sebulan. Itu yang pertama, rukhsah, keringanan, dispensasi itu sesuai dengan ayat Al-Quran. Faman kana minkum maridon, berarti karena orang itu sakit. Yang kedua, aw ala safarin, karena musafir, bepergian jauh nih, ya, bepergian jauh dari Blok Sao misalnya ke Bandung, ya, perjalanan jauh, letih, panas, boleh buka puasa, tapi mesti ada adabnya. Jangan mentang-mentang musafir ini ngeneng-ngeneng orang nih, makan. Dia juga mesti menutup, sama juga dengan istri kita tuh. Istri kita kan haid tuh. Itu kalau dengan suaminya jangan, mas nih saya lagi makan. Mesti ada etikanya. Maaf mas, saya lagi nggak puasa. Mindek ya, diam-diam dia makan, begitu. Sama juga orang musafir. Boleh dia berbuka puasa, ya. Nanti kalau sudah lepas Ramadan, ada waktu dia luang, maka dia qada, dia membayar hari-hari yang ia tinggalkan. Ini kira-kira jamaah Blok Sao ada yang musafir nanti? Pak Tarjo pulang kampung? Oh, enggak pulang kampung. Karena infonya tanggal 6 dilarang mudik gitu. Berarti nggak ada yang mudik ya. Nah, itu lebih kurang perjalanan 81 km dari sini Bandung. Cuma kalau dari sini Citayam musafir ya enggak ya. Ya, apalagi yang lebih jauh di Sumatera, di Kalimantan. Ini namanya rukhsah. Aw ala safarin, musafir, ya. Nah, ada pertanyaan, bagaimana kalau dia perjalanan tapi dia merasa kuat? Enggak apa-apa. Tapi yang enggak boleh, kalau dia perjalanan dia sudah capek, dia maksakan diri, jangan itu, ya. Karena Allah pun enggak menghendaki, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak memberatkan seorang hamba di luar batas kemampuan seorang hamba itu. Kemudian siapa lagi yang dapat rukhsah? Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar
wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yutiqunahu itu artinya yaf'aluna bil masyaqqah. Dia mengerjakan puasa tapi ada masyaqqah, ada kesulitan, itu mendapat rukhsah. Siapa mereka? As-sayhuhah al-ajuz, orang yang sudah tua renta, manula, udah usia misalnya 90 tahun, dia nggak mampu puasa, dia dapat rukhsah, dia dapat uzur nggak puasa, ya. Nah, dia nggak qada. Bagaimana dia mau qada? Seorang manula, dia wajib bayar fidyah, memberi makan selama 1 bulan kepada orang fakir miskin, ya. Nah, siapa lagi? Al-hamil. Nah, mungkin anak kita putri barangkali, ya. Ada yang mengandung, ada yang hamil, itu boleh dapat rukhsah karena dia mengandung, dia hamil, dia dapat rukhsah, ya. Nah. Yang berikutnya al-murdi, orang yang menyusui. Seorang ibu sedang menyusui di bulan puasa, boleh dia nggak puasa, boleh, ya. Ada yang hamil, mengandung, atau yang menyusui anaknya yang masih kecil, saat Ramadan ini dia dapat rukhsah, boleh tidak puasa. Nah, begitu, boleh tidak puasa. Karena kalau dia puasa dapat masyaqqah, dapat kesulitan. Nah, dalam kaitan dengan orang ibu yang hamil dan ibu menyusui, di sini menurut Imam Asy-Syafi'i, ya, yang mayoritas kita ikuti, apabila ibu yang hamil dan menyusui tidak puasa karena kekhawatiran memberi madarat kepada anaknya dan ibunya, dia qada saja, dia qada saja. Tapi kalau yang dia khawatirkan hanya anaknya saja, kalau dia puasa memberi madarat kepada anaknya saja, maka dia pertama dia qada, dan yang kedua dia bayar fidyah. Termasuk jamaah saya tambahkan pekerja-pekerja yang memang di terik matahari, panas, ya, itu pun ada rukhsah, ya. Mungkin dia enggak kuat karena terlalu panas berhari-hari, itu boleh, ya. Itu termasuk wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wallahu a'lamu bissawab, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.